beriman, makanya kata Rasulullah, di bumi ini perbanyaklah teman-teman dari orang-orang soleh, karena nanti mereka di akhirat berguna bagimu. Orang-orang soleh nanti di akhirat, di dalam surga, akan mencari mana kawan akrabnya dulu. Kalau ketemu, selesai. Silakan dibuka halaman 152. Macam-macam syafaat. Arti syafaat adalah pembelaan, pertolongan. Arti syafaat adalah pembelaan dan pertolongan. Nah, ada berapa syafaat nanti pada hari kiamat? Yang pertama disebut dengan syafaat uzma. Uzma, bukan uzma. Kalau uzma adalah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini disebut juga dengan al-maqamul mahmud, maqamam mahmuda, dalam surat Az-Zalzalah. Asa, surat Al-Isra, asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, seluruh nabi yang lain enggak ada dapat posisi yang begitu mulia dan terhormat, tapi Nabi Muhammad dikasihi oleh Allah posisi yang mulia dan terhormat tersebut. Halo. Halo. Itu syafaat uzma. Seperti yang tadi disampaikan, terjadi di saat di padang mahsyar. Ketika keadaan tidak menentu, manusia sudah banyak yang menyerah dan putus asa. Saat itu Nabi Muhammad SAW tampil dengan syafaat uzmanya. Hanya beliau yang diberi oleh Allah wewenang, yang lain-lain tidak ada. Terus syafaat yang kedua, namanya syafaat bagi penghuni surga agar memasuki surga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sanadnya dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i taba'ah. Saya adalah manusia yang pertama yang memberi syafaat nanti di surga, dan saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Maksudnya apa syafaat dalam surga? Yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam surga bisa di-upgrade dengan syafaat Nabi SAW. Jadi kalau posisinya ternyata surga kesekian, dengan syafaat Nabi SAW, orang ini dari umat Nabi bisa naik lagi ke atas. Bisa naik lagi ke atas. Dicontohkan begini. Abah sering mengalami kejadian, ketika masuk pesawat, ternyata kapten atau pilot pesawatnya kenal dengan Abah. Lalu beliau berkata, duduk di bangku berapa Ustadz? Bangku biasa ternyata, bangku ekonomi. Apa katanya? Ustadz ambil yang di bisnis kelas atau eksekutif kelas. Ustadz silakan duduk sebelah sini. Ini namanya syafaat ini. Ya, dia tolong saya, dia tolong Abah, dia bantu, kemudian di-upgrade dari kelas ekonomi naik ke kelas eksekutif. Begitulah nanti syafaat Rasulullah berlaku untuk umatnya, yang menurut Nabi ada beberapa keistimewaan umat ini. Maka dengan syafaat beliau diminta kepada Allah, lalu Allah pun meletakkan hamba yang sudah dalam surga itu ke surga yang lebih tinggi. Minat? Antum minat? Buat sesuatu yang istimewa. Buat sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Apakah tidak pernah meninggalkan duha? Itu sesuatu yang istimewa tuh. Apakah tidak pernah melepaskan diri dari siwak umpamanya? Kemana-mana pergi, siwak selalu dibawa dan selalu dipakai. Ya. Atau keistimewaan kita adalah puasa Senin Kamis, rutin kan itu. Ini adalah syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga, yaitu syafaat bagi orang-orang yang jumlah kebaikan dan keburukannya sama, agar mereka bisa masuk surga. Jadi ketika nggak ada lagi tempat untuk mencari pertolongan, mak melepaskan diri, bapak melepaskan diri, suami melepaskan diri, istri melepaskan diri, tidak ada yang mau menolong, sementara amalannya 50-50. Dosanya 50, kesolehannya 50. Allah minta cari
satu aja nambah jadilah. Ternyata nggak ketemu karena memang ada yang mau ngasih. Maka Nabi Muhammad tampil lagi di situ, nolong lagi, Masya Allah. Ini syafaat yang ketiga. Sehingga amalan orang ini dibantu oleh Rasulullah sehingga menjadi berat. Yang keempat, syafaat bagi penghuni surga agar meninggikan derajat mereka di atas yang semestinya. Yang kelima, kalau yang di atas tadi agar memasuki surga ya. Yang kelima, syafaat bagi orang-orang yang telah diputuskan masuk neraka agar tidak jadi memasukinya. Udah jatuh vonis bahwa orangnya harus masuk neraka, datang Nabi Muhammad SAW membantu. Atau kalau nggak Nabi, keluarga kita, anak kita yang hafizah, anak kita yang hafiz, keluarga kita dari kalangan ulama, ternyata ada di kita punya keluarga yang ulama. Ulama-ulama, para wali-wali Allah ini nanti akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Walaupun syafaatnya terbatas, tetapi ada. Para syuhada apalagi. Syuhada akan bisa membantu di antara keluarga yang sudah seharusnya masuk neraka, lalu dibantu. Inilah syafaatnya para syuhada nanti. Ada berapa orang syahid bisa memberikan syafaat? Sab'ina rajulan min ahlihi, min aqaribihi. Kemudian syafaat yang ke-6, syafaat bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi Nabi mendoakan nanti pada hari kiamat, harusnya kan cuma 70.000, harusnya cuma 70.000. Lalu Nabi sujud. Seperti yang kita ceritakan hadisnya, setelah sujud yang lama Allah suruh bangkit kepala, angkat kepala Muhammad, mau apa? Lalu Nabi berkata, ya Rabb, umatku yang soleh-soleh yang istimewa sangat banyak. Tambahkanlah ya Rabb yang bisa masuk surga tanpa hisab. Maka Allah mengatakan setiap 1.000 orang membawa 70.000 yang lain. Kemudian Nabi sujud lagi, minta tambah lagi. Ini namanya sujudnya Nabi minta tambah lagi, itu namanya syafaat. Sehingga seharusnya hanya 70.000 menjadi 4.900.000 dan ditambah lagi tiga sandukan. Entah berapa itu satu sandukan, entah berapa jumlahnya, Allahu a'lam. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, syafaat bagi pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka agar dikeluarkan dari neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Syafaat ini umum dan berkali-kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis tentang syafaat. Udah masuk neraka, udah disiksa, bisa dilakukan apa macam mana itu? Diringankan masa hukumannya, apa namanya? Remisi ya. Diringankan masa hukumannya, dipotong. Ada juga yang enggak masa hukumannya tapi azabnya diringankan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para malaikat, dilakukan oleh para ulama dan orang-orang soleh, ya, orang-orang beriman. Makanya kata Rasulullah, di bumi ini perbanyaklah teman-teman dari orang-orang soleh, karena nanti mereka di akhirat berguna bagimu. Orang-orang soleh nanti di akhirat di dalam surga akan mencari mana kawan akrabnya dulu. Kalau ketemu, selesai masalah. Tapi nggak ketemu. Maka dia minta kepada Allah, ya Rabb, beritahu hamba, di manakah saudara hamba ini? Dia dulu sama-sama dengan kami di madrasah mulazamah. Kok nggak ketemu ya Allah? Dia sama-sama dengan kami dulu ya Allah pada waktu acara 212. Bareng kami berangkat ya Allah. Bareng kami pulang ya Allah. Bahkan dia saya lihat sampai jatuh sakit demi berangkat ya Allah. Di mana dia? Kok nggak ketemu? Dilihat di database penghuni surga dengan berbagai lapisan, nggak ketemu. Maka diberitahukanlah tempatnya di neraka. Maka orang ini, teman yang beriman dan soleh ini, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengkabulan doa ketika dia meminta, ya Rabb, hamba punya keinginan, hamba punya permohonan kepadamu. Dan Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh hamba Allah yang soleh dalam surga ini. Ternyata dia ingin menolong saudaranya yang di dalam neraka. Allah izinkan, bawalah dia keluar, kata Allah. Bawalah dia keluar.
Entah bagaimana caranya, sang hamba Allah yang soleh yang dalam surga ini mampu mengeluarkan kawannya, sahabatnya yang sudah di neraka itu. Masya Allah. Makanya jangan salah-salah, walaupun dia miskin, pendidikannya nggak tamat SD, tapi dia soleh, beriman, bertakwa. Jadi kalau dia sahabat akrab kita, karena dia bermanfaat untuk kita nanti pada hari kiamat. Jangan milih kawan yang hanya kaya-kaya saja. Jangan hanya pilih kawan orang yang berpendidikan tinggi saja, supaya level kita semakin harum dan terhormat di mata umat. Lalu kita cari kawan-kawan yang kita pilih, kawan-kawan yang memang levelnya high class ke atas. Jangan gitu ya. Carilah kawan-kawan yang bertakwa, yang soleh, yang beriman. Sekali lagi karena dia bermanfaat dan bisa memberi syafaat buat kita nanti pada hari kiamat. Yang terakhir, yang ke-8, syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan siksa pamannya. Ini syafaat yang ke-8, yaitu Abu Talib, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW ketika disebut pamannya Abu Talib di hadapan beliau, maka beliau bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Artinya, semoga syafaatku nanti dapat menolongnya pada hari kiamat, sehingga dia diletakkan di dalam neraka yang paling dangkal. Neraka itu kan dalam ya, kayak laut. Kan tadi Abah bahasakan menggelinding. Ayah ada yang lupa tadi. Siapa yang menggelinding tadi? Orang-orang kafir yang duluan dimasukkan ke neraka. Menggelinding ya. Kapan dia nyampe di dasar neraka jahanam? Salah. Yang nyampe 70.000 tahun itu adalah yang dilemparkan. Mana yang lebih cepat? Yang dilemparkan nyampe duluan atau yang menggelinding? Kalau dari segi kecepatan, cepatlah yang dilemparkan. Sementara itu saja kedalamannya 70.000 tahun. Sementara lihat gelas kosong isi dengan pasir. Pasir pertama yang dimasukkan, yang paling pertama dihuni diisi oleh pasir itu bagian mananya dari gelas itu? Bagian bawah paling dasar ya. Oke. Sementara kalau orang kafir duluan yang nyampe, mungkinkah Allah berfirman begini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Apa artinya? Sungguhnya orang kafir, orang munafik itu di dasar neraka yang paling. Kalau begitu, ini orang kafir masih menggelinding dalam proses menuju ke dasar. Sementara orang munafik sudah menuju ke titian, jatuh. Yang duluan nyampe siapa? Jelas orang munafik. Makanya yang duluan mengisi dasar neraka jahanam sebelum orang kafir menindihnya nanti adalah orang munafik duluan. Berarti lebih dari 70.000 tahun orang munafik ini, orang-orang kafir menggelinding untuk menuju ke dasar. Serem sekali ini beritanya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi lalu kata Rasulullah, nanti ternyata Abu Talib di pinggir-pinggir. Kalau begitu tempat yang dangkal kan berarti pinggir-pinggir neraka. Kalau ibarat laut, pinggir-pinggirnya, dekat-dekat pantainya, yang hanya segini-segini itu yang paling dangkal. Paling hanya sebetisan lah begitu ya, yang ada terumbu karangnya dan sebagainya. Maka Abu Talib di situ. Apa siksaan untuk Abu Talib? Kata Rasulullah, apinya mencapai mata kakinya yang membuat otaknya mendidih ya. Di dalam neraka yang paling dangkal, apinya mencapai mata kakinya. Berarti dangkalnya itu semata kaki, cuma api neraka itu, tapi sudah menggigit, mendidih kepalanya, benaknya. Sementara badan Abu Talib ketika itu sebesar yang kita gambarkan kemarin. Yang gunung saja, gunung yang paling tinggi di dunia ini tidak sampai semata kaki. Betapa tingginya Abu Talib nanti dengan seluruh penduduk neraka yang lain. Itu pun api neraka yang paling dangkal itu hanya semata kaki dan menggelegaklah isi benaknya. Ya. Dalam sebuah riwayat Israiliyat ditemukan nabi apa yang pernah dibawa jalan-jalan melihat neraka? Nabi Idris. Ketika dia melihat ke neraka, dia merinding melihat seluruh model-model azab yang ada. Lalu dia bertanya, azab apa yang paling ringan? Dikatakan, yaitu memakai trompa ini. Maka minta izinlah Nabi Idris untuk mencoba. Dikata oleh malaikat, jangan coba-coba.
kau takkan kuat. Dia pengen saja mencoba. Belum lagi nempel, baru sekedar bersentuhan saja telapak kaki kulitnya dengan terompa itu, mati langsung. Hangus langsung badannya, hangus langsung isi kepalanya, isi tulangnya. Beliau dihidupkan kembali, taubatlah Nabi Idris, nggak pernah minta lagi yang seperti itu. Tapi ini kisahnya Israiliyat.